Berarti ngelawan sendiri? Iya, nah Armam tuh lagi. Yang lain masih nggak percaya? Iya, nggak percaya ya kan. Tiba-tiba dia nyanyi lagu Texas ya kan, Tara Ekstrim ya kan. Baru pada kaget kan. Kena ya kan. Cuman kagak ada yang berdarah, nggak tahu. Kok dah. bisa? Gue nggak ngerti juga. Taruhan sekarang. Lu berdarah nggak waktu dibacok-bacokin juga? Berdarah bang. Gue disayur. Posisinya kan di situ gue disayurin bang. Ditendang, barang gue diambil, dibacokin bang. Ini saksinya jaket ini bang, sejarahnya. Anjoy. Armam yang nolongin gue bang. Sumpah bang, ini jagoannya nih 17-nya Dunker, Bang Dunker. Nih ya. si Dunker nih yang dicari-cari sama orang ya. Lu harus datang lu kesini lu. Susah banget ngubungin Dunker ya bang nih. Dia ada di situ? Ada bang. Beneran nggak? Iya, sama Mystic juga bang. Oke, ketemu lagi sama gua Gezi di channel Bang Ges. Menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Di sebelah gue udah hadir narasumber yang tentunya kalian udah tahu dari kalau ngeliat dari fisiknya. Namanya adalah Goang atau Farhan ya kan. Iya. Nama panggilannya Goang, nama aslinya Farhan. Iya, Muhammad Farhan. Ya sebenarnya gue udah pernah juga manggil narasumber yang sebelum-sebelumnya yaitu Panjul kan. Iya. Dari Dakar juga. Iya. Sekarang gue hadirin lagi Goang dari Dakar karena banyak juga yang request lu nih. Banyak yang request lu dan katanya sih ada juga beberapa dari netizen yang minta kisahnya Bang Goang sama almarhum kayak gitu kan. Sebenarnya gue agak riskan juga untuk nyeritain almarhum lagi karena gue takutnya kan ntar almarhum jadi nggak tenang atau gimana kan. Tapi ternyata kemarin gue juga dapat izin dari keluarganya almarhum, abangnya kalau nggak salah itu sempat kontakan sama gue. Ya katanya selagi emang bisa buat diambil pelajarannya dan cuma untuk mengenang kisahnya aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya gue hadirin lah nih si Goang ini kesini. Iya bang. Oke Goang. Coba bisa kenalin diri dari mulai lu tinggal di mana, SMP di mana, punya pacar apa kagak ya kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, biasa dipanggil Goang dah di kalangan teman-teman. Gua SMP dari SMP D45 Darul Ma'arif dan sekolah gua di SMK di Dharma Karya 2019 bang. Tinggal di daerah mana Bang? Tinggalnya di Gotong Royong bang, dekat Texas belakang. Kenapa nggak masuk Texas aja? Kagak bang, jadi ya pertama sih emang ada keinginan, cuman nem gue ketendang. Jadi langsung gue buang gitu adalah pesimis swasta ya kan. Pertama gue daftarnya di grafika, cuman pas orang tua ngeliat STM dan juga yang setuju cuman bokap gue doang karena dia ahli percetakan dulu. Akhirnya karena gue nggak mau berantem lah bang gitu ya. Soalnya waktu itu grafika terkenalnya berantem. Iya. Nah akhirnya disobekin tuh depan muka gue. Apanya? Disobekin? Formulirnya. Tiba-tiba dikasih formulir SMK Dakar. Gue gak tahu tuh bang Dakar di mana. Ya udah ya kan. Gue seminggu mos gak pernah datangnya on time bang. Selalu telat. Soalnya jalanannya sama bang. Kayak mirip semua ya kan. Gue datang selalu salah jalannya. Akhirnya, jalan menuju ke Dakar itu kayak sama semua. Sama semua ya kan, gue bingung gitu ya. Ini sekolahan kok di mana gitu, nyempil ya kan. Lapangan juga kecil ya kan, cuman asik bang. Seru banget dah. Jadi lu awalnya itu sebenarnya pengen masuk Texas, pengen masuk sekolah negeri lah, tapi namanya nggak kuat ketendang. Lu milih grafika, disuruh menyokap ya? Sama bokap. Sama bokap, tapi ternyata nggak dibolehin sama yang lain. Sama yang lainnya. Malah disuruh masuk Dakar. Lu nggak tahu tuh sekolahnya Dakar di mana. Iya. Tapi nggak tahu malah asik. Iya, asik. Asiknya kenapa? Asiknya ya dari cara nongkrong gitu bang. Gue juga orangnya kan nggak betah di rumah ya. Gue lebih suka berkelana bang hidup gue. Anjay. Di mana-mana sih gue pasti main bang selagi dia mau welcome sama gue. Gue selalu nganggepnya dia teman. Nah gue juga nganggepnya gue temen gue juga. Jadinya ya gue lebih utama nggak mau ribut sih bang. Gak mau banyak musuh. Soalnya gimana sih bang ya, banyak musuh, kita ketemu sama musuhnya di jalan takutnya dia apa-apain. Tapi kan nyatanya lu malah ribut mulu. Itu kenapa tuh? Ya iya kan, faktor lingkungan sih bang. Lingkungan gua kan jadi ada tuh alumni Texas, dia abang-abangan gua. Siapa dia, namanya?
udah meninggal sih bang, Om Ajo ya kan. Oh udah jauh angkatan Dia jauh. angkatan tua ya kan. Nah dia meninggal, nah gue berinspirasi gitu ya kan, kok dia bisa disegenin gitu di luar, dan sedangkan di dalam dia kayak istilah katanya gue di dalam kandang gue harus tunduk sama semua orang, istilah katanya gue nggak mau nakal di luar, nggak mau bikin jelek nama keluarga gitu. Wah akhirnya gue harus bisa nih, gue SMP boleh dah gue jadi bahan seru-seruan dah ya kan. Cuman gimana caranya gue harus bangkit, nggak mau dibawa terus bang. Tapi bangkitnya dalam hal ribut malahan ya kan. Iya. Tapi sebenarnya salah kan kayak gitu kan. Cuma karena kebawa sama lingkungannya. Iya betul bang. Jadi ya ngikut-ngikut aja. Berarti lu dari SMP emang udah demen nongkrong, Bang? Nongkrong sih bang. Juga gimana ya? Bagi gue kalau kita pulang gitu ya bang ya, habis sekolah balik langsung pulang, bete bang di rumah, bingung mau ngapain gitu ya. Kegiatan kita kan cuma belajar, ya selebihnya bagi gue ya main gitu sama teman-teman, nyari teman. Alhamdulillah sekarang temen gue banyak ya, jadi gue kayak istilah kata motor gue bocor atau apa, bensin habis, gue bisa japri dia bang. Nah kalau berarti lu demen nongkrong kan? Pas masuk Dakar pun langsung nongkrong juga? Apa gimana? Kalau di Dakar gue belum masuk sekolah tuh bang ya. Gue tiba-tiba jadi saudara gue nih tinggalnya di depan gue banget. Nah dia itu alumni Dakar angkatan 2015, nama Ikang ya kan. Ikang? Iya. Nah gue dikasih tahu deh tuh ya kan, nongkrong kan. Nggak mau bang, belum ada yang kenal, belum pada masuk juga ya. Iya. Ya udah deh tuh akhirnya gue disamper sama alumni 2016 nama Sange. Gue kaget. Namanya siapa? Sange Dandi ya. Tiba-tiba nyamper gue, gue kaget, gue kira siapa ya kan, gue kira siapa lah kayak cepu gitu ya kan, kayak gue habis ngelakuin apa gitu, gue panik kayak namanya masih istilah kata baru SMA bang ya kan. Ya udah pas kayak gitu gue ikut ya kan, dia bilang alumni Dakar ya gue ikut langsung. Gue tuh dibuat ribut langsung gue. Kaget gue bang, dibuat ribut lawan Projos. Wah lawannya istilah kata dia kelas 3-nya dah ya kan. Gue lawan, gue kelas 1, gue belum masuk ya kan. Gimana caranya gue harus menang nih, harus bisa bangkit nih gue. Gue emang udah niat dari hati gue bang, gue harus bisa tunduk di dalam kampungan, di luar gue harus beringas. Anjay. Ya kan? Tapi sebenarnya salah kayak gitu ya. Terus ya akhirnya gue menang bang. Yang gue lawan dikasih tahu deh tuh sama dia pada sama alumni gue ya kan, itu yang lu lawan orangnya serem gini ya kan, ceritanya deh tuh ya kan. Cuman namanya kita belum tahu ya bang ya, jadi kita ribut ya kayak bercanda aja gitu. Kayak nganggep dia kenal sama gue ya kan, udahlah bercanda ya. Tiba-tiba menang, kaget juga ya kan. Ya udah deh tuh akhirnya terus-terusan diajak nongkrong, ketemu deh tuh panutan kayak Mas Irfan yang kemarin bang. Panjul. Iya. Terus Mas Gilang Kentung dipanggil lah, alumni Mei juga bang. Ya udah gue dididik, cuman dia nggak keras sih bang, didiknya cuma nongkrong, fokus nongkrong. Setelah kata nih rumah lu harus bisa jaga rumah lu. Orang datangnya baik-baik lu terima, kalau datangnya konyol ya lu harus terima juga, harus lu lawan mau nggak mau. Juga Mas Irfan ngomongnya enak bang sama gue, panutan bener-bener sih. Dia bilangnya istilah katanya lu berani sama musuh takut sama lu, kalau lu takut musuh juga takut. Jadinya kita istilah katanya kalau kita sama-sama berani ya lu adu deh tuh keberanian lu berdua. Soal menang sama kalah tuh belakangan. Panjul. Sorry mas. Tapi ini Dakar tuh kan nongkrongnya di Warkang ya? Ya kan? Nah itu setahu gue tuh gosipnya beredar emang udah banyak dari dulu, sering banget disamperin mulu kan sama sekolah-sekolah lain. Karena katanya dia lokasinya Warkang tuh strategis buat diserang, ya kan? Dari sini bisa. Emang sering diserang ya? Wah, kalau di Warkang tuh bang, kalau bangsanya nggak COVID ya, mungkin abis maghrib tuh udah waktu-waktunya danger bang. Setelah katanya kita nongkrong nih udah nggak aman dah, kayak posisi PW juga bagi kita hati tuh duk gitu bang. Setelah takut nih musuh ngagetin dari samping, depan, mana lah pokoknya dari berbagai penjuru. Dan lu pernah digebrak kayak gitu sering? Dan gue pernah bang, 5 orang tuh bang ya, kelasan gue doang, posisi habis maghrib. Pas gue
datang almarhum bilang sama gue. Almarhum ini siapa nih? Almarhum Adnan bang. Oh almarhum Adnan. Partner gue. Kayak partner lu tuh ya, ya kan? Banyak juga yang bilang tuh ya. Iya bang, partner gue ya kan. Dia bilang sama gue gini, ngambil BR ada yang mau datang. Dan gue kaget bang ya kan. Gue ngambil BR, kok pas banget ketemu di jalan gitu ya kan, di Sepol Polim. Pas gue ketemu, gue tarik dah tuh bang. Gue tarik. Dia jauh, gue berhenti. Gimana caranya gue narik ke WK nih? Karena lu sedikit ya? Iya, gue berlima doang bang. Itu anak mana yang datang? Anak Texas bang. Oh Texas. Ya udah dah tuh, gue berhenti di WK. Posisinya semua lagi pada main ML ya kan. Dan gue juga orangnya hobi bercanda ya kan, biar nggak tegang lah nongkrong ya kan. Nah dia ada orang pada nggak percaya, bilang ya kan, lu bohong aja lu, gue lagi nge-push juga. Ya udah deh, setelah lu nggak percaya, udah nih dengerin aja nih, dia nyanyi nih bentar lagi. Ya udah gue lawan ya kan. Pas gue lagi lawan, gue udah mau diramen bang. Berarti lu ngelawan sendiri? Iya, nah Armam tuh lagi. Yang lain masih nggak percaya? Iya nggak percaya ya kan, tiba-tiba dia nyanyi lagu Texas ya kan, Tara Ekstrim ya kan. Baru pada kaget. Nah Armam apa diambil itu sama temen gue, dipegangin, dikasih barang ya kan, celurit apa pedang gitu ya kan, lupa sih bang, udah lama juga ya. Ya udah deh tuh diributin, set, menang bang. Kok bisa? Kan dia all base-nya bener-bener all base apa gimana? Ya kalau menurut gue sih rame lah. Rame, cuman kayak tim-tim ramein doang bang. Tapi emang rame? Rame, cuman yang maju ya hitung jari sih bang. Istilah kata tim ikut-ikut doang ya kan, tim istilah kata kalau nggak dipaksa turun ya nggak bakalan turun bang. Pokoknya dia rame dah gitu. Iya. Ya udah deh tuh menang. Pas gue menang dapet tuh orang, gue ketekin, gue bacokin. Pas gue bacokin biar gue diambil sama sapam gue, ditarik ya kan. Di belakang gue kaget, langsung bilang aja itu barang dia pak ya kan. Biar lu diambil sama satpam lu sendiri? Iya, gue kaget. Terus juga campur aduk, gimana ya, oh besok gue dihukum kali ini ya, dia ngadu gitu ya. Gak tau-taunya gue telusuri ya kan, gak tau-tau sapamnya dulu begitu juga bang. Gue akhirnya nongkrong tuh bareng tuh ya kan, di belakang, cuman deket lah dari WK. Posisinya gue habis makan di Pujasera, ngobrol, dia nggak cerita gitu ya kan, gue dulu kayak gini juga kok. Jadi istilah kata biar lu ngerasain lah ya kan, cuman jangan berlebihan nganin orang. Cuman mungkin dia waktu itu niatnya udah keusir ya udah gitu kali ya. Iya, ya udahlah ya kan. Berarti waktu itu Texasnya mundur bang. Nah besokannya tuh baru bang, wah. Oh dia ngebalikin Texasnya? Ngebalikinnya ngebabi buta. Terus pas gue lagi pulang sekolah, gue diubek-ubek deh tuh. Namanya kita kan sekolah kan Dakar kan, anak-anak Dakar tuh gimana emang gue bilang ya, dia tuh bocah-bocah rata-rata pada menyesuaikan lingkungan bang. Istilah katanya lagi waktu belajar ya kita bawa buku, bukan bawa barang ya kan. Udah ke STM ya kan, ya udah sekolah ya, kalau STM kan sekolah bawa BR. Iya, ya udah kita ya kan nggak ngelawan dulu deh ya kan, gimana caranya kita ngumpul di depan sekolah tuh. Iya, gimana caranya kita kumpul balik ya, istilah katanya yang cemen-cemen dah, bukan cemen sih bang ya, kayak anak OSIS gitu ya, yang kita anterin balik nih ya yang kan? Awam lah di jalanannya ya. Kita anterin balik lah, takutnya istilah katanya dia nggak bisa ribut ya, takutnya babak belur doang malah salah sasaran, malah kena dia. Iya, ya udah tuh dianterin balik. Gue juga sebelumnya tuh wah, gue ngumpet bang di pohon-pohon, orang barangnya gede-gede banget. Dia benar-benar marahin depan sekolah. Bener bang, sampai gue pada kan posisi diserangnya itu kan masuk berita bang, jadi DPR lagi makan bang. DPR beneran? Iya, DPR beneran lagi makan di Pujasera langsung tuh. Yang ada yang kena cuman baret doang ya kan, Dakar. Iya, nah terus ditanya sama wartawan, jadi ada ajudannya ada DPR nanya gimana kronologinya gini-gini. Nah gue lihat di berita, lihat di koran, kaget. Gue bisa, walaupun dimasukin kok bisa gitu ya, masuk koran ya kan, tanpa bayar ya kan, TV juga. Tapi masuk korannya karena hal buruk kan? Iya, cuman ya buat masa lalu bang, buat masa lalu. Iya. Nah itu berarti lu sempet ngelawan juga pas Texas datang? Ya kita ngelawannya tuh gimana seadanya. Ya bang? Kita seadanya, dan juga kita kalau selalu ribut tuh pakai otak bang. Dan gimana ya, kalau bang saya pakai fisik kalah bang, soalnya badan sekolah gue kan rata-rata kecil-kecil bang. Baby face ya kan, ya jadi ya nggak main nafsu lah gitu ya kan. Berarti hitungannya Texas ngebalikin dia menang lah. Iya menang. 1-1 berarti. Iya 1-1 dah ya kan. Ya nggak apa-apa kan, kata
Biasanya ada orang-orang yang komen, ceritanya menang-menang doang nih. Iya, Gitu yang kan. kalah-kalahnya nggak mau diceritain. Nggak mau diceritain, malu gimana sih? Sebenarnya kan itu udah masa lalu ya, cerita mah cerita aja. Juga sih, kalau gue orangnya gimana ya bang? Tawuran tuh seneng-seneng aja bang, bukan Selatan Dakar tuh bukan untuk pembunuh bang. Anjay, Selatan bukan pembunuh ya? Iya, Selatan bukan pembunuh. Jadi ya bacok sekali udah cukup. Istilah kata ini udah ada kenang-kenangan nih dari sekolah kita nih ya kan. Serius lu sekali doang udah cukup? Iyalah udah cukup lah bang. Gak mau sampai mati gitu, aduh. Sampai temen gue kagak ada aja. Gimana ya? Jadi dia tuh orang tawuran sekarang tuh niatnya untuk apa sih ya kan? Untuk nyari nama atau untuk bunuh orang atau jadi Israel gitu. Mencabut nyawa. Iya. Nah, kalau dari kisah di jalanannya nih yang paling berkesan menurut lu, yang paling ribut alot sama siapa? Pernah nggak lu? Pernah bang, sama Subut. Sama Subut, Subut murni. Ya nggak tahu dah bang ya. Oh, pokoknya lu janjiannya sama Subut. Iya, cuman di situ lah adalah isu-isu beredar dia gabung-gabungan bang. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya dia nggak provokasi ya bang. Jadi ya gua datang nggak mau kecapin dia ya kan. Istilah katanya nggak mau kecapin dia. Wah dia gabungan gini. Gua nggak mau. Ya udah bentrok aja. Bentrok aja deh ya kan. Ya udah gua lawan. Di Pipa Biru bang. Pipa Biru. Lu janjian beneran sama Subut gitu berarti? Iya. Emang udah janjian kan? Udah janjian bang. Ya udah tuh gua ribut. Saat di posisi gua tuh turun bertujuh bang. Nah ini bocah pada ngedon kali ya bang ya. Lihat rapet. Terus juga nggak ada step dikit. Jadi nggak ada longgar sama sekali bang musuhnya. Lu dari arah atas apa arah bawah? Dari arah atas bang. Oh, dia dari bawah. Ditarik. Gue ributin. Nah sebelah kirinya gue menang nih. Udah mundur ya kan bang. Nah mundur. Nah ini yang kanannya nih gue sama Armam nih yang sebelah kanan. Nah kuat bang musuhnya. Ya kan ya udah tuh main tantanan. Nah dia ngeliat bang. Tantanannya gimana nih? Tantanannya ya bacok-bacokan bang ya kan. Kena ya kan. Cuman kagak ada yang berdarah. Nggak tahu. Kok bisa? Gue nggak ngerti juga. Tawuran sekarang. Lu berdarah nggak waktu dibacok-bacokin juga? Berdarah bang. Gue disayur. Posisinya kan di situ gue disayurin bang. Oh tapi lu tetap ngelawan juga. Iya. Tapi dianya nggak kenapa-napa juga. Iya ya kan. Ya udah tuh ketahan. Armam ya kan. Nah musuhnya ngeliat gue bang. Gue udah di belakangnya dia ya kan. Gue langsung di kick bang ya kan. Dari belakangnya dia ditendang. Barang gue diambil. Dibacokin bang. Ini saksinya jaket ini bang, sejarahnya. Anjoy. Armam yang nolongin gue bang. Sumpah bang. Gue kalau bangsa gue bisa ketemu sama dia, gue bilang makasih bang. Dia udah nolongin gue. Dan juga gue BTS. Posisinya habis BTS ya kan. Gue takutnya kayak Armam Bakong bang. Dia habis BTS, dia ribut, dia meninggal. Nah gue juga di situ udah di benak gue tuh udah kayak, wah gue meninggal kali ya, sama kayak Texas juga ya kan. Lu benar-benar udah dibuletin sama anak Subut? Udah dibuletin bang, udah nggak bisa kemana-mana. Tapi lu masih ngelawan-lawan juga? Masih bang, pakai tangan kosong. Ya udah tuh akhirnya Armam yang nolongin gue, weh temen gue jadi berbarin ya kan. Kok bang saya mau berantem ya kan, bocah gue datang, seadanya nih datang ya kan. Lu gabungan gitu-gitu ya kan. Ya udah tuh Armam narik gue, ketolong gue bang. Pas ketolong, gue disuruh cabut bang sama Armam. Cabut, kasihan lu udah berdarah. Apaan sih kagak berdarah gue ya kan. Udah gue tungguin lu, gue punya utang budi sama lu ya kan. Gue tungguin nih bang, gue di belakang dia ya kan. Dia masih ngeributin sama Iya, badan gue udah pegel-pegel tuh bang ya kan. Ya udah tuh, dia lama banget lagi ributnya ya kan. Ya udah tuh posisinya dia langsung di-kick balik bang. Langsung rame di depan dia ya kan. Dia depan almarhum. Iya, dia akhirnya pintar juga Armam ya kan, dibanding dipaksain jadi nggak bagus ya kan. Ya udah dia mundur gue jatuh lagi bang. Pas jatuh lagi di situ gue udah ngap dah ya kan. Ya udahlah, gue gimana caranya gue pakai otak ribut ya kan. Gue udah disayurin, udah gue pura-pura mati bang. Gue begini ya kan, set. Pas gue ngintip, ini kok bang saya masih rame, gue nggak mau bangun nih bang. Takutnya digibas lagi ya kan. Gue gimana caranya gue bangun pas dia udah sepi ya kan. Pas dia udah ke bawah, gue intip, gue langsung ngeledekin aja kan. Ya ributnya gabungan cie ya kan. Diubek gue ya kan. Baru cabut lagi? Kagak cabut bang. Itu langsung warga rame bang nolongin gue. Terus dibilang pala gue berdarah. Aku nggak percaya, hujan posisinya bang. Lagi maghrib, ribut. Pas komat gue jatuh. Emang sih orang tua udah bilang ya kan,
itu posisinya udah gak enak, sama temen juga, sama orang tua bilang suruh pulang ya kan. Berarti itu ribut hitungannya alot ya? Alot bang, gue sama dia orang sama angkatan gue gimana ya bang ya, ribut seadanya ya kuy. Gak kayak sekarang gitu ribut harus ada gangster, harus ada yang dikuat-kuatin dah. Harus baru pede ribut kalau ada gembel-gembelannya. Buat apa sih ya kan tawuran begitu. Berarti tapi itu lu ngakuin juga kalah? Ngakuin. Tapi ya nggak tahu dia tahu dia sama siapa. Iya, cuman ya udah kalah nggak apa-apa. Kalau prinsip gue yang penting gue berani datang ke daerah orang bang. Iya. Ya menang kalah ya udahlah, yang penting lawan dulu. Iya. Benar-benar. Tapi lu sempat ngebalikin lagi besokannya apa kapannya? Gue ajakin balikin bang. Pas gue ajakin balikin, dia nggak mau bang. Gue udah janjian nih sama Subut ya. Gue pertama di kandangan lu dah di Pipa Biru ya kan. Nanti leg keduanya di Nian bang, di Antasari ya kan. Jalur gue juga itu Antasari ya kan. Nggak mau dianya. Pas gue ajakin di Antasari, ya gitu dah bang. Dia juga ngakuin bang kalau Dakar tuh yang nahanin berdua doang. Lu sama Almarhum. Dia bilang ya kan, itu mah gue bukan lawan Dakar, itu lawannya lu berdua ya kan. Ya udahlah, ya istilah katanya gue kalah juga gue nggak malu lah. Kalah terhormat. Iya, kalah terhormat kagak. Nah dari tadi kan lu nyinggung almarhum terus nih, itu almarhum Adnan kan, ya kan? Itu emang lu deket banget, apa emang lu partner banget, apa emang dari awal lu udah kenal dari kecil, bagaimana? Coba diceritain dah. Soalnya ada juga yang komen yang bilang lu katanya partnernya banget gitu kan? Iya, gue jadinya. Ini jangan sedih nih ya kan? Iya, jadi gue dulu SMP dia rongsek, gue DM bang. Jadi di sekolah gue tuh ada 2 basis. Nah gue basis gue nih pada gabung sama rongsek, Alstar. Ya udah deh tuh pas gue gabung belum begitu akrab ya kan. Nah pas gue lagi di Dakar gue tes nih bang, kok nih kayak orang gue kenal gitu ya. Nggak tahu dia kenalin gue ya kan. Lu Ang ya kan. Lu Nan ya, lu Adnan ya, iya Ang ya kan. Lu kok lupa gitu ya kan. Ya udah deh tuh akhirnya gue kaget bang juga ya kan, gue keterima dua-duanya. Tiba-tiba lu kelas berapa Nan, gue chat bang ya kan. Pas gue chat dia bilang AP2 perkantoran 2. Lah kok sama ya sama kan? Berarti nah gue duduk langsung tuh bang sama dia ya, jadilah di situ tempur-tempur bareng. Iya ya kan. Nah dia duduk kayak di agak depanan, nah gue di paling belakang bang. Nah jadi dia suka ngobrol juga bang. Juga Armom itu orangnya super baik bang kalau menurut gue. Dia teman emang sih ya, dari 1000 teman yang kita kenal cuma satu sahabat yang peduli sama kita di saat susah. Armom tuh dia good job banget lah bang. Gue susah, gue lagi cabut dari rumah ya kan, dia doang bang yang peduli sama gue, nggak ninggalin gue. Mau dari pertempuran, mau dari pertemanan, nggak pernah namanya ninggalin orang bang. Kalau bagi dia kalau susah bilang. Jadi dia nggak usah maksain, dia orangnya nggak demen namanya kayak kita nongkrong yang nggak ada duit kurang kayak bocah lain lah, kayak malakin atau begal-begal. Dia nggak mau kayak gitu bang. Yang penting kita ya pertemanan, mau nggak ada duit ya lu tetap jadi kawan gue. Terus juga sama keluarga gue bang, keluarga dia juga udah akrab bang, suka main bareng juga. Sampai nyokapnya bingung bang sama gue. Dia nyokapnya bingung gimana ya, dia bilangnya gue tuh di saat kasus bareng kok emang gue mulu gitu ya. Dari kasus cabut, kasus ribut, kasus ngolekin ya kan, kok bareng mulu gitu ya. Ya ternyata persahabatan gue kental bang. Sehari-hari gue sama dia ya kan, sampai gimana ya bang ya, kayak pacarnya dia lah. Bisa dibilang ya kan. Kalau ibaratnya gue dulu gue sama Barjun gitu ya. Iya, gue tahu tuh bang. Nah ya udah tuh ya kan, pas banget gue lagi udah kelas 3 nih. Pas gue kelas 3 gue lagi nongkrong udah posnya -1 pentreot bang. Pas gue -1 pentreot, gue lagi tongkrongan lagi pada happy lah bang ya kan. Ditantangin sama di kelas, lu nggak jalan bang, nggak nemenin gue ya. Nanti kalau bang saya gue temenin, nanti lu bisa ngumpet-ngumpetin nama gue nggak kalau bang saya kena gitu kasus gitu ya kan. Soalnya lu udah kelas 3 udah mau tryout gitu kan. Iya udah mau tryout. Terus akhirnya lu jalan juga. Ya udah dah, akhirnya namanya dia adik kelas gue ya kan, dia juga
gara-gara nongkrong, gara-gara ribut kan dari lu juga atasan juga pastinya ya kan. Ya udahlah gue temenin doang ya kan. Pas gue temenin jalan ke Patra bang, langsung tuh ada yang ketangkep 5 orang. Nah ketangkep 5 orang, nah yang ketangkep ada 1 orang keluarganya ribet bang, ribet kagak mau nebus ya kan, kagak mau jemput. Nah akhirnya polisi gimana caranya nuker pala bang. Nah dikumpulin nih di sekolah, pas banget hari Senin dikumpulin di sekolah di aula gitu ya kan, pendopo. Pas dikumpulin Armam ditunjuk. Nah di situ Armam nolongin gue juga bang. Armam bilang sama gue, Ang, lu nggak usah ikut, biar gue aja, gue masih sanggup kok sama gini-ginian ya kan. Gue giniin aja lagi bang, gue jawab lagi, kita lakuin bareng-bareng, ngapain kita nyesainnya sendiri-sendiri ya kan. Gue namanya kayak gitu harus bareng tetep lah, kan lu sendiri yang ngajarin gue, istilah kata yang ngobrolin kalau kita susah harus bareng, senang harus bareng, sedih harus bareng juga lah ya kan. Ya udah tuh gue temenin. Gue pas di polsek tuh gue langsung balik tuh bang, abis diinterogasi BAP. Jam 3 gue pulang pakai motor guru jemput ya kan, 2 motor. Dia bingung ya kan, kalau bangsanya gue berdua, gue nanti takutnya ketemu pelajar lain berantem nih ya kan. Cuman gue bilang aja ke guru, bercandain, kagak nggak berantem, orang-orang kita aja cuma ikut-ikutan doang ya kan. Terus akhirnya ya udah akhirnya dikasih motor, gue pakai nyobain motor guru ya kan. Gue bawa ke tongkrongan mereka, gue bawa buat beli rokok. Ya udah deh tuh, pas udah kayak gitu, kok gue dari hari Senin sampai hari Jumat gue kagak dikontrol gitu sama kayak pelajar yang lain bang. Kayak misalnya kata kita keluar kelas, kita nggak disuruh masuk gitu, nggak disuruh nulis juga ya kan, tugas ya kan. Ya udahlah gue diem aja kan, gue cuma udah feeling di situ pasti ini bakal di DO nih. Iya, akhirnya benar. Akhirnya pas hari Kamis udah pengen pulang dikasih surat DO. Bukan langsung DO bang, jadi ya gue suruh panggil orang tua. Iya. Nah, sama aja DO itu kan sebenarnya. Iya. Nah gue takut ya kan manggil orang tua, gue manggil orang suruhan ya bang ya. Tiba-tiba gue di DO. Armam kan manggil emaknya ya, keluar dia tuh langsung pulang ya kan, abis dari ruang guru. Nah gue abis itu giliran gue dipanggil. Pas gue datang masuk ke ruang guru, nama gue disebut juga, gue di DO. Wah ya udah dah, mau gimana lagi ya kan. Ternyata emang bener omongan itu ya kan, yang kata kalau kita susah senang bareng-bareng, nangis bareng ya, dan terwujud bang ya kan. Ya udah deh tuh gue berarti lo di DO bareng sama almarhum Adnan juga. Iya. Oke. Masuknya juga bareng. Tesnya bareng lagi. Ya berarti gue simpulin ya, gue bisa ngambil benang merahnya lama. Ya lu dari awal masuk sampai dikeluarin tuh bareng banget sama almarhum. Iya. Terus dari mulai nongkrong, lu udah kental banget dari mulai keluarga sampai ributnya juga di jalanannya pun lu bener-bener ya lu deket banget lah sama almarhum Adnan ini. Nah, gue pengen nanya nih, ini perasaan lu sebagai partnernya almarhum Adnan nih pada saat lu kehilangan almarhum tuh gimana sih dari sudut pandang lu pribadi? Ya gimana ya bang ya? Gue nggak minta ceritain kejadiannya ataupun musuhnya atau gimana. Gue cuma nanya perasaan lu ketika kehilangan dia itu gimana? Perasaan kacau lah bang. Gimana ya? Kita baru ketemu berapa menit, kok udah nggak ada gitu. Dan gue nggak nyangka sampai sekarang pun gue nggak nyangka. Gue nganggepnya juga mungkin dia belum meninggal ya kan. Mungkin dia masih ada di gua, cuman gua nggak bisa ngeliat dia, dan mungkin dia lagi marana sama gua ya kan. Jadinya dia males main sama gua nganggapnya selalu begitu aja bang. Cuman kalau namanya mimpi ya sering lah bang. Juga namanya gua kalau lagi pengen comeback gitu ya bang, kalau bang saya lihat situasi melawai juga nggak tahu kenapa bang, kalau lagi sendiri pikiran bisa aja gitu bang, nangis gitu. Kerinduan emang pasti ada bang, soalnya gimana ya, suatu hal yang hilang di keseharian tuh bakalan kita cari, cuman gak ketemu bang kalau soal kayak gini. Ya berarti emang sedih banget sih ya. Sedih banget. Sedih. Gue pribadi juga kan pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Itu kalau gue malah adik gue sendiri waktu itu kan. Ya sama lah intinya, sedih dan kayak gitu ya. Makanya gue dari tadi lu cerita gue diemin aja karena gue tahu perasaan lu itu pasti kehilangan banget lah, dan ya nggak nyangka bisa dibilang. Orang pas hari aja bang, gue
orang kagak kayak orang-orang kuat tidur gitu, kayak habis ngopi seberapa saset gitu kali ya. Gue kagak bisa tidur bang, padahal ngantuk, cuman nggak bisa merem dan gue enak. Gue nggak bisa makan juga, gue bingung deh bang. Tiba-tiba pas di makam, bokap gue yang baca doa, gue pamit sama bokap gue, kok gue kayak disuruh pamitan lagi gitu ya kan. Gue pamitan lagi, nangis di situ bang baru bang. Aduh, gue juga jadi agak ikut sedih nih kan kalau ngebayangin sumpah. Ya udahlah pokoknya intinya sedih ya kan. Nah, tapi sekarang keseharian lu setelah kehilangan almarhum itu, lu maksudnya apakah lu tetap ngedoain? Harus kan sebenarnya. Terus apakah lu udah ikhlas sebenarnya? Dibilang ikhlas ya ikhlas bang. Harus ya kan? Harus lah. Gimana caranya kita harus bisa bikin dia tenang lah bang. Iya benar. Kan suatu hal yang gak diikhlasin kan ada kayak ada ganjilan di kehidupan dia yang selanjutnya bang ya kan. Udah gue ikhlas ya kan. Tapi gue selalu kok inget sama lu, bangsanya gue bang kalau lewat kuburannya nih, kayak lagi sekedar lewat narik lah, lagi narik gojek ya kan, gue lewat, gue selalu doain untuk dia bang. Juga kayak pernah ada kayak orang indigo gitu bang, dia bilang pas banget abis kejadian itu bang, dia bilang pikiran lu lagi kenapa, lagi ngaco? Kagak bang ya kan, ini gue lagi sedih aja bang, kelihatan tuh dari muka. Oh ya udah, kabarin aja, doain aja. Kok dia tiba-tiba tahu gitu ya. Dibilang temen lu masih ada kok, cuman kita udah beda alam. Iya benar. Ya itu aja sih, emang benar sih Goang, yang bisa kita lakuin adalah ya ikhlas, itu udah yang pertama, dan yang kedua ya kita harus doain terus nggak bisa berhenti ya. Doanya macam-macam, dari mulai kita doain dia datang ke kuburannya, atau di sholat kita kan 5 waktu, ataupun ya kita mengenang hal-hal baik yang udah pernah dia lakuin, kayak dia dulu pernah nolongin kita, dia dulu baik, keluarganya baik, itu dia sih. Ya gue harap sih lu bisa ikhlas biar almarhum juga bisa tenang ngadepin hari-harinya di alam yang lain. Amin amin amin. Kalau dari Dharma Karya sendiri, Dakar itu lebih seringnya angkatan lu bentroknya atau ketemu di jalannya sama siapa sih? Seringnya sih sama Texas bang. Kalau bangsanya, kalau angkatan gue sih ya seringnya sama Texas. Iya. Di mana lagi? Kan tadi kan Texas sudah tuh sampai 2 kali kan? Iya. Yang kata lu pertama diserang, terus lu menang, terus dibalikin, yang lu kalah kan? Yang kata ada orang-orang DPR. Terus ketemu lagi di mana? Ya kayak kita lagi gabut nih bang, ketemu di tongkrongannya rame, kok bangsa dia yang lawan ya kita lawan bang. Juga gue pernah tuh bang, lagi pulang sekolah nih bang. Gue pulang sekolah, gue bertiga naik motor handalan gue bang. Dulu kan namanya dulu belum bisa beli motor ya bang ya, pakai motor yang dari orang tua aja. Motornya lucu lagi, motor gigi Supra ya udah gue bertiga, namanya naik bertiga ya kan, ngeden pasti ya bang ya. Pas banget gue lagi di Karya itu, di daerah rumah gue padahal bang. Pas gue di daerah Karya, ini Texas baru closingan abis penataran bang, apa adik kelasnya pada masuk tuh. Emang lu tahu apa emang pas banget ketemu? Pas banget ketemu, gue kagak janjian. Nah ya udah deh tuh, gue jalan, gue nggak jadi lewat langsung motor ke rumah gue ya kan, rame banget bang ya kan. Pas ini orang pada buber ya kan, habis dari tongkrongannya, hari pertama juga ya kan, sekolah back to school ya kan. Ya udah gue lewat Hidup Baru, pas di perempatan Hidup Baru di Indomaret, ini dia nyanyi ya kan, rame banget. Gue bertiga, gue nanya sama Man, ini belakang ngejar-ngejar kita nih ya kan, gimana nih Texas ya kan. Dia motoran juga? Iya motoran bang ya kan. Nah udah deh tuh, udah tenang, gue dikasih bang cutter. Ya udah kita ngelawan pakai yang ada aja, yang penting kita bisa ngelawan, berdarah dia indah ya kan. Motornya lu parkir dulu? Nah motor dia nih kan, gue bertiga, temen di kelas gue yang bawa. Nah dia di depanan bang. Pas gue lawan, lu berdua berarti? Iya berdua. Nah gue pede juga bang, istilah katanya, oh, ini tanah lahir gue ya kan, masa iya sih ya kan. Gue orang situ gak dikenal sama gue, pasti dibantuin juga. Dia juga tahu ya kan bangsanya gue lagi lewat. Terus ya udah tuh gue berhenti, dikasih cutter ya kan. Gue kaget juga bang ya kan, ini barang kecil banget ya kan, ini bercanda begini. Oh iya, gue tahu dah tipenya dia ya kan. Atannya megang apa? Atan megang cutter juga bang, dua-duanya megang cutter. Nah pas banget tuh dia nyanyi Tentara Ekstrim ya kan. Pas dia nyanyi, wah
gue narik dulu nih bang, gue gini dulu ya kan, kaget ya kan, ayo bang sini bang, majuan. Nah gue dikira nggak megang barang ya kan bang, pas banget langsung gue keluarin aja kan cutter kecil. Iya gue panjangin bang, pas gue panjangin lah kok dicabut ya kan, padahal belum gue lawan ya kan, baru dia nyanyi. Masa iya sih dia nurunin cuman norak nyanyian doang ya kan. Dia bober bang, cut Madura banyak banget ya kan, habis dah terus ya kan. Nah gue kaget tuh, ya udah deh tuh. Nah ada bocah Texas di motor bang, udah kayak alumni ya kan, masih pakai seragam ya kan, di motor. Wah lagu-laguan ya kan di motor doang. Dalam hati gue nih alumni kali ya, cuman pakai seragam ya kan. Oh udah sotoy kayak alumni nontonin gue doang ya kan. Ya udah gue berhenti ke dia ya kan, gue seset aja bang tangannya ya kan. Pas banget tuh ada sepupu gue sekolah di Texas ya kan. Nah dia kena kolekan ya kan, baru masuk ya kan. Nah dia ngadu bilang, gue pengen dibantai. Sama siapa? Sama Texas. Gara-gara orang yang lu bantai di hidup baru. Wah gue jadi gak enak sama adek gue ya kan. Takutnya adek gue gak bisa jaga diri ya kan. Ya udah dah tuh, akhirnya ya seiringnya waktu berjalan, ya gue coba dah ganti lawan ya kan. Tapi yang pas di Texas itu kok dia bisa mundur sih? Tapi lu belum bentrokin. Udah papas-papasan, cuman dia nggak berani dempet bang. Kenapa? Kan lu berdua doang. Ya gue bingung sih bang kalau sama pelajar-pelajar. Nggak gini, lu berdua di situ ngapain? Terus diri doang nggak mungkin kan? Kagak lah, gue kayak lawan-lawan, takutin gitu ya. Wah lu bacok, padahal gue megangnya cutter. Dia mundur bener? Mundur bener. Beneran nggak nih? Angkatan 19 bang. Beneran mundur? Acin bang. Ntar pasti ada yang komen nih, bohong gitu. Ya. Bener kan? Istran netizen lah gue. Tapi bener kan nih? Tapi bener bang, masih ada kok saksinya ya kan, masih hidup yang bawa motor. Oke. Gue aja juga nggak nyangka bang sebenarnya sih. Ya. Lu kira juga dia bakalan bentrokin gitu kali ya? Kalau bang saya dia lebih getol ya kan, gue juga susah juga ngelawan dia ya kan, barang gue kecil. Iya. Ya kan? Ya mungkin dia juga ini kali, Koang. Ya bingung kali lu berdua doang tapi kok berani gitu. Iya. Ya gimana ya bang ya, ribut kalau kita rame-rame. Jadinya pertama efeknya kecium polisi. Ya, terus jadi bingung ya. Juga paham. Kita kalau bang saya kita cabut jebol ya kan nggak tahu kita ribut nggak selalu menang ya kan bang. Oke. Nah terus dari 46 itu lu pindah lawan akhirnya? Pindah lawan bang. Ke cari-cari dah tuh ke daerah PL, PAUD. Nah ketemu tuh bang sama Inen bang, janjiannya sama Patra ya kan. Lu janjian? Iya lewat. Janjian bener? Iya lewat akun sekolah. Janjian. Ini jagoannya nih 17-nya Dunker. Nih ya. Si Dunker nih yang dicari-cari sama orang ya. Lu harus datang lu kesini lu. Susah banget ngubungin Dunker nih bang nih. Dia ada di situ? Ada bang. Beneran nggak? Iya, sama Mistik juga bang. Kalau nanya boleh nanya bang. Nanya Wan. Nanya gitu, hal yang paling berkesan di masa abu-abu lo, berantem sama mana gitu. Terus nih sekarang narasumber pada nanya mulu nih, kemarin yang 7HC juga nanya, si Boy sama si Daryl. Aduh. Kan banyak yang request bang. Jadi gue yang nanyain dah. Apa ya? Kalau gue di SMA dim-dim aja sih. Tawa terus ya bang ya. Menodongkan sebuah pisau ke muka gua, iya tepat di muka gua sini, percis sekali kan gini. Wah lo ngapain kan? Wah gua kan yang tadinya gua gini langsung gini dong. Gua masih pelajar nih, lo nggak lihat gitu, gua masih pelajar. Masa lo mau ngelawan anak pelajar? Lo umur berapa gitu? Tusuk aja burung gitu. Terus dia diem. Gua nggak mau barbar ya, tunggu di sini. Gue balik ke tongkrongan gue ngambil BR, tapi jangan pada balik semuanya. Yang ini juga udah panik, gimana guys, becing, gue ditembak mati kan. Masalah masih sisa 5 motor tuh. Udah kita berhenti semua, udah biar dia milih mau nembak siapa gitu kan. Udah kita mati sekalian daripada kita mati semua jatuh-jatuhan kan jelas.